uh, merupakan rangkuman dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok satu tadi. Oke, karena kita balik lagi belajar online ya, karena kita juga sekarang di jam-jam yang rawan, jangankan online di kelasnya bisa ketiduran gitu ya. Nah, jadi silakan dijaga-jaga matanya, ya pikirannya supaya masih bisa fokus gitu ya. Tadi pagi ada kuliah? Ada. Dibatalkan kelasnya, Bu. Kelas apa tadi pagi yang dibatalkan? Statistika 2 karena dosennya lagi sakit, Bu. Oke. Nah, oke ya, ini sedikit lagi ya. Pembahasan kita terkait dengan LO kita di pertemuan kedua ini. Kita fokusnya kepada psikologi pendidikan itu sebagai ilmu terapan itu seperti apa sih realitanya dan bagaimana sih aplikasinya ke ilmuwan psikologi pendidikan itu sendiri. Nah, ini yang saya share ke teman-teman, yang saya sampaikan ini bukan bahan baru, ini bukan kajian baru, ataupun ini bukan informasi baru, tapi ini adalah uh, rangkuman yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok satu ini tadi. Dan bahan semua yang ada di sini itu juga sama dengan yang dipakai oleh teman-teman kelompok satu, diambil dari bukunya Santrok. Buku Santrok punya? Bukunya Santrok punya? Oh, belum. Belum, Bu. Belum? Nanti silakan di-download ya. Buku Santroknya bisa itu open access, silakan di download. Nah, atau minta nanti ke kakak-kakak kelasnya. Kalau nggak nemu juga, nanti silakan sampaikan ke kami tim teaching ya. Oke. Nah, ini sederhananya kita mengulang kembali karena kita bicara mengenai psikologi pendidikan, kita membahas lagi nih sedikit gitu ya. Jadi apa sih psikologi dan apa sih sebenarnya psikologi pendidikan itu sendiri? Nah, seperti tadi yang udah kita bahas dan juga sudah teman-teman bahas di semester yang lalu, ini slide saya ini lagi di definisi tampilannya sama kan ya? Nanti kalau saya udah ngomongnya kemana-mana, kalau nggak nyambung nanti disampaikan. Kadang ini nggak jalan gitu. Nah, kita lihat yang pertama, psikologi itu apa sih sebenarnya? Nah, seperti yang sudah kita pahami sama-sama dan juga saya yakin teman-teman sudah paham, psikologi itu cabang ilmu yang mempelajari mengenai perilaku dan proses mental, ya. Kemudian, apa sih sebenarnya, Bu, educational psychology itu? Nah, jadi educational psychology itu sama halnya dengan cabang-cabang ilmu psikologi lainnya, namun fokusnya di sini adalah pada pemahaman dalam mengajar dan juga belajar di dalam setting pendidikan. Nah, perlu saya garis bawahi di sini, yang disebut dengan educational setting itu bukan hanya seperti kita saat ini, ya, bukan hanya seperti dalam pendidikan formal saja, enggak gitu, tapi dalam cakupan educational konsep pendidikan yang jauh lebih luas. Antara ibu dengan anak, nah itu juga masuk ke dalam ranah pendidikan ya. Pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal saja seperti kita saat ini, enggak gitu ya, tapi nanti kita akan bicara juga dalam segi pendidikan yang informal. Nah, ini terkait dengan educational psychology ini ya, sebagai salah satu cabang ilmu psikologi yang memahami dalam proses mengajar itu dan proses belajar itu sendiri dalam setting pendidikan itu sendiri seperti apa. Nah, nanti ke depan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan ketemu per masing-masing ahli itu memandangnya itu seperti apa sih pendidikan yang efektif itu. Misalnya, Piaget itu memandang pendidikan yang efektif itu seperti apa. Vygotsky dengan ZPD-nya, ingat ya, Vygotsky dengan konsep ZPD-nya, scaffolding-nya, dan lain-lain sebagainya, itu memandang konsep pendidikan itu seperti apa, nanti kita akan belajar per masing-masing pertemuannya. Nah, kemudian ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok satu, kenapa bisa ada nih psikologi pendidikan, siapa sih pencetus awal mulanya ahli-ahli ini di dalam
psikologi pendidikan itu sendiri seperti apa. Nah, jadi di sini ada 3 pionirnya, seperti tadi ya udah dipaparkan, jadi saya nggak ulang secara rinci ya. Ada William James, ada John Dewey, dan ada uh, E.L. Thorndike. Oke, ini semester berapa sih teman-teman nih? Semester 2 ya? Ya kan ya, semester 2. Iya, iya, Satu, udah pernah ketemu, udah pernah dengar ahli yang namanya Edward Lee Thorndike ini? udah Bu. Udah? Iya. Oke, apa katanya? Edward Lee Thorndike itu punya teori tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Nggak ingat? Nanti kita ketemu lagi di dalam beberapa sub ke depan. Edward Lee Thorndike itu yang bilang bahwa ketika belajar itu ada efeknya, seperti efek yang menyenangkan, ada positif efeknya. Nah, itu merupakan rangkaian dari hasil pembelajaran sebelumnya. Ada law of exercise-nya, ada law of effect-nya, gitu ya. Itu pembahasan dari Edward Lee Thorndike ini. Ternyata sejarahnya psikologi pendidikan ini dimulai oleh 3 orang ini, William James, John Dewey, dan Edward Lee Thorndike. Nah, ini kita lihat dari yang pertama dulu, William James. Jadi, beliau ini pada mulanya dia mendirikan sebuah laboratorium psikologi yang kemudian dari sana ternyata dia menemukan dia menemukan bahwa ternyata laboratorium psikologi ini tidak bisa untuk menjelaskan seberapa efektif sih mengajari anak-anak gitu dalam proses belajar anak-anak tuh seberapa efektif sebenarnya dalam mengajari anak-anak. Nah, itu tidak ketemu jawabannya di laboratorium psikologi eksperimennya punyanya si James. Nah, kemudian dari sana, dari experience-nya dia, dari apa yang dia lihat di laboratoriumnya dan lain sebagainya. Nah, dia menekankan bahwa ini karena saya lagi di rumah, jadi mungkin banyak backsound-nya, jadi mungkin dinikmati aja, semoga tidak terganggu ya. Nah, kemudian William James ini menekankan bahwa pentingnya untuk mengobservasi pengajaran ataupun pembelajaran di dalam kelas itu untuk meningkatkan hasil dari program pendidikan itu sendiri. Nah, dari sini kita tahu bahwa awal mulanya ahli ini James ini dia fokusnya adalah untuk melihatnya kepada anak-anak. Ternyata nggak ada nih satupun laboratoriumnya yang dari laboratorium eksperimen ini yang bisa menjelaskan untuk pembelajaran efektif pada anak-anak itu apa ya, gimana ya caranya dan lain sebagainya. Sementara dia menekankan bahwa penting loh adanya observasi terhadap proses pembelajaran yang berlangsung supaya kita bisa meningkatkan pembelajaran itu dari sebelumnya dengan pembelajaran yang akan datang gitu. Nah, dari sini kemudian dilanjutkan oleh John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Nah, tadi di awal William James itu kan fokusnya adalah kepada anak-anak gitu ya. Nah, kemudian di sini saya fokusnya ke intinya aja ya, si John Dewey ini. Dia mengatakan bahwa ada ide-ide nih yang dikemukakan oleh John Dewey ini terkait dengan pendidikan. Yang pertama, ya tadi udah dipaparkan ya, udah yang juga sudah teman-teman diskusikan, bahwa pembelajaran itu melibatkan yang dimaksudkan dengan menjadi yang di-highlight di dalam pembelajaran itu, dalam pendidikan itu adalah active learner-nya. Bagaimana sih anak-anak itu bisa menjadi pembelajar yang aktif, nggak cuma duduk diam untuk belajar, tetapi bagaimana mereka bisa belajar dengan melibatkan segala hal dalam dirinya sendiri. Learning by doing itu seperti apa. Kemudian yang kedua, adanya konsep
adaptasi. Bagaimana pembelajaran itu pada anak-anak fokusnya dengan dia bertemu dengan lingkungan yang baru, kemudian dengan aktivitas yang baru. Nah, di sana dipentingkan ada yang namanya adaptasi, bukan serta-merta hanya belajar mengenai ataupun pencapaian kurikulum secara teoritiknya saja tidak gitu ya, tetapi fokusnya juga kepada fungsi-fungsi sosialnya dari si individu itu sendiri gitu. Nah, kemudian si John Dewey ini mengemukakan bahwa setiap anak ya, dia fokusnya masih kepada anak-anak sama tadi kayak yang pertama kayak William James. Nah, dia juga mengatakan bahwa setiap anak itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, tidak dibeda-bedakan baik itu dari sosial, ekonomi, ras dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu adalah fokus yang dikemukakan oleh John Dewey. Nah, nanti terkait dengan sosioekonomik, etnis, dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian, selanjutnya ada Edward Thorndike, dan dia mengatakan bahwa di sini fokusnya nggak lagi bagaimana sih learning itu, bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih caranya pembelajaran itu bisa efektif, gitu ya. Bagaimana pembelajaran ini bisa maksimal, enggak, gitu. Tapi yang difokuskannya bukan lagi juga kepada anak-anak seperti dua pionir lainnya, ya, yang sekarang Edward Thorndike itu dia nggak fokus lagi kepada itu, tapi dia fokusnya kepada assessment dan measurement. Gimana ya cara mengukurnya, gitu ya, bagaimana assessment-nya sehingga Edward Thorndike itu nanti menjadi salah satu pionir juga di dalam kajian psikologi pendidikan. Kenapa ada pengukuran di dalam psikologi pendidikan? Kenapa sih kita perlu mengukur hasil belajar siswa? Nah, ini dari sini mulanya. Kenapa kita perlu untuk UTS? Kenapa kita perlu untuk UAS? Kenapa ada kuis dan lain sebagainya? Nah, bisa kita katakan bahwa itu merupakan salah satu gagasannya dari si Edward Thorndike yang mengatakan penting loh untuk kita fokus kepada assessment dan measurement yang tepat di dalam mengkaji proses pembelajaran itu sendiri gitu. Nah, dari sini dia juga mengemukakan, dari sini juga nanti berkembang karena dia bicara mengenai assessment dan measurement, nanti dari sinilah nanti juga berkembang banyak mengenai riset-riset seputar psikologi pendidikan, yang mana si Edward Thorndike ini adalah ahli yang mengemukakan bahwa segala sesuatu yang diukur secara ilmiah, secara sesuatu yang bersifatnya saintifik itu perlu diterjemahkan dan diukur dengan pengukuran yang akurat, katanya. Atau katanya si Thorndike ini. Jadi psikologi itu dia harus punya scientific base yang jelas, harus punya pengukuran yang jelas, harus ada assessment yang jelas untuk bisa menilai proses pembelajaran ini seperti apa gitu. Nah, ini bedanya dengan ahli-ahli yang lainnya. Nah, jadi dulu pada awal-awal mulanya dulu seperti yang dibilang sama John Dewey tadi ya, bahwa dia mengatakan bahwa salah satu idenya adalah semua anak itu seharusnya mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Nah, kenapa demikian gitu? Pada dulunya pendidikan itu dominan itu hanya pada laki-laki dari ras kulit putih aja gitu ya. Sementara perempuan-perempuan itu nggak usah aja mendapat pendidikan gitu kalau katanya dulu itu seperti itu gitu ya. Sehingga ada perbedaan nih gitu ya, bahwa hanya ada laki-laki yang boleh untuk mendapatkan pendidikan, perempuan itu pun cuma laki-laki kulit putih yang dominan yang berhak untuk bisa menempuh pendidikan itu sendiri seperti apa. Sementara perempuan itu menjadi kaum yang minoritas di dalam setting pendidikan itu pada mulanya. Sehingga ini menjadi salah satu yang menjadi yang di-highlight oleh pionir-pionir educational psychology ini karena adanya beberapa perbedaan-perbedaan ini tadi. Gitu. Nah, dari sinilah nanti kita ketemu lagi dengan submateri yang namanya individual differences. Ada ya, nanti pertemuan keberapa gitu saya lupa. Nah, dari sinilah nanti kita akan mengkaji lagi bahwa sebenarnya di dalam setting psikologi pendidikan, kenapa anak yang satu bisa berbeda dengan anak yang lainnya, kenapa si A bisa lebih nangkep belajar dengan ibu si itu, sementara si C dengan ibu itu kenapa nggak ngerti-ngerti gitu ya. Nah, kita belajar di sana mengenai individual differences itu yang mana sub pembahasan itu pun merupakan
perluasan dari sejarahnya psikologi pendidikan yang mana dulu itu hanya memandang dalam satu ras tertentu saja dan menyamakan antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Nah, sehingga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita ketemu dengan individual differences itu. Kemudian, kemudian nanti kita juga ketemu dengan pendekatan-pendekatan behavioral approach. Nanti kita ketemu lagi dengan Pavlov, Skinner, Thorndike, dan teman-temannya ini. Nanti kita ketemu lagi dengan teorinya, law of readiness itu seperti apa, law of exercise itu seperti apa, law of effect itu seperti apa. Nah, kita akan bahas lagi nanti terkait dengan pendekatan-pendekatan itu. Kenapa sih, Bu, diulang lagi? Karena ini memang merupakan dasarnya keilmuan kajian psikologi itu sendiri seperti apa. Contohnya, pada pendekatan Thorndike ini, misalnya kita tidak serta-merta bisa menjudge seorang anak kenapa ya dia ketika dikasih satu pembahasan baru, ketika dikasih informasi baru, kenapa ini orang nggak ngerti-ngerti gitu ya. Kenapa ya ini anak dikasih hadiah malah nggak senang gitu ya. Nah, nanti kita ketemu dengan konsep-konsep itu. Dan kenapa penting untuk kita mengkaji law of readiness, law of exercise, dan law of effect supaya ini menjadi salah satu hal yang mendasari kita untuk kita pun berhasil dalam mengikuti pembelajaran ini gitu ya. Nah, contohnya sederhananya law of readiness. Di sini dikatakan oleh Thorndike bahwa kalau kamu nggak siap, ya kamu nggak akan berhasil nih dalam pembelajaran gitu ya, kalau katanya si Thorndike gitu. Kamu kalau nggak siap, walaupun kamu punya kemampuan, walaupun kamu latihan terus, tapi kalau kamu nggak siap, kamu nggak akan berhasil gitu kalau katanya Thorndike. Nah, di sini dikatakan bahwa selain kamu siap, kamu juga harus latihan terus-menerus gitu. Selain kamu, ya saya siap nih untuk belajar gitu. Nah, dari sana juga butuh yang namanya latihan. Misalnya si anak ini, anak A ini, dia punya sepeda. Dia pengen belajar sepeda. Dia udah merasa bahwa saya pengen nih belajar sepeda, saya siap nih belajar sepeda, tapi cuma hanya sekedar itu, tidak ada exercise-nya, sepedanya nggak pernah dikayu, nggak pernah dicobain, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak akan pernah berhasil di dalam proses learning itu sendiri. Gitu. Nah, tapi yang berhasil, yang dikatakan proses learning itu berhasil adalah ketika kita siap, kemudian kita latih, seperti si anak tadi, dia juga latihan terus, jatuh, dia bangkit lagi, jatuh, dia ulangi lagi, sehingga nanti ada yang namanya law of effect. Ketika kamu senang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dari proses pembelajaranmu, maka itu akan dilanjut menjadi satu perilaku yang diinginkan. Tetapi kalau efeknya malah, oh ternyata belajar ini tidak menyenangkan, nah itu akan menghentikan perilaku-perilaku tertentu. Nah, nanti kita akan bahas mengenai pendekatan-pendekatan ini gitu. Nah, kemudian juga ada pendekatannya dari Skinner. Skinner seperti biasa ya, ketika kita mengkaji Skinner, maka dia mengembangkan ide-ide pendahulunya, ya, ide-ide seniornya, Thorndike itu tadi gitu. Dan dia mengatakan bahwa untuk menentukan kondisi terbaik siswa dalam belajar, serta menerapkan sistem pembelajaran terprogram agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau di buku Santrok itu, kalau teman-teman baca, misalnya ahli Skinner itu memfokuskan kepada harus ada loh kondisi terbaik siswa untuk belajar supaya hasil belajarnya ada gitu ya. Penting loh untuk menerapkan sistem pembelajaran yang terprogram, yang jelas, yang terstruktur supaya berhasil dalam proses belajar. Nah, di dalam buku Santrok itu dijelaskan, oh ternyata di dalam pendidikan yang harus ada itu adalah ini loh gitu. Nah, misalkan nanti teman-teman baca di buku Santrok itu dijelaskan secara detail kenapa hal itu penting dan bagaimana cara menerapkannya khusus untuk pembelajaran siswa. Kemudian ada namanya cognitive revolution, ini merupakan bagian dari pionir psikologi tadi yang kita bahas di awal. Pernah dengar Benjamin Bloom ini, pernah dengar? Konsep taksonomi Bloom pernah dengar? Nggak pernah dengar juga? Oke. Teman-teman waktu di SMA, ingat nggak ada soalnya objektif, juga ada soalnya esai. Kemudian dari objektif itu, dari semua objektif itu, teman-teman sadar nggak bahwa dari misalnya anggaplah dari 30 soal objektif itu, ada satu soal yang memang kita nggak perlu mikir untuk jawabnya.
Pernah nggak menyadari nggak hal seperti itu? Iya, Bu. Ya, di zaman-zaman sekolah kita itu, di dalam 30 soal objektif akan ada 1 atau 2 soal di mana si pembelajar itu tidak perlu berpikir dengan tingkat kemampuan yang lebih tinggi untuk menjawab soal tersebut. Nah, itu bagian dari taksonomi Bloom namanya. Jadi, Benjamin Bloom ini mengemukakan sebuah konsep yang namanya taksonomi Bloom. Di sana ada remembering, comprehending, synthesizing, evaluating, dan ini ada pembaharuan. Jadi 1, 2, 3, 4 saat ini tuh udah ada 6 level atau tingkatannya, udah ada pembaharuan. Dan ini tujuannya adalah untuk membantu siswa di dalam proses pembelajaran. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Tadi seperti saya contohkan, misalnya pada saat SMA itu ketika kita menjawab soal-soal dalam 30 soal ada satu atau sebentar. Nah, misalnya di dalam taksonomi Bloom itu ada beberapa tingkatan. Misalnya tadi yang saya bilang, dalam 30 soal ada 1 atau 2 soal yang kita nggak perlu mikir. Karena di sana adalah level tingkatan terendah yang sedang diukur ke kita. Misalnya, sebagai contoh dalam ilmu psikologi, bullying itu apa sih? Ternyata pilihannya ada mencaci teman sehingga dia merasa disakiti, atau dan lain-lain sebagainya, sehingga itu mencolok bahwa oh ini loh pilihan jawaban yang benar gitu. Nah, itu sebenarnya sedang diukur adalah level-level tingkat pemahamannya kita. Nah, itu merupakan konsep dari taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom itu berlaku dalam setiap tingkatan level pendidikannya kita. Misalnya teman-teman S1, nanti lanjut S2, nanti lanjut S3, itu yang diukur tetap sama. Menggunakan konsep si taksonomi Bloom ini yang dikembangkan menjadi ranah kurikulum masing-masing keilmuannya, masing-masing keilmuan. Misalnya di psikologi nanti dikembangkan sesuai dengan hal itu dan diterjemahkan ke dalam kurikulum tertentu. Nah, kemudian pada tahun 1980 mulai terjadi revolusi kognitif melalui konsep psikologi kognitif. Jadi teman-teman kita belajarnya, udah dapat psikologi kognitif mata kuliahnya? Belum? Belum. Nah, nanti di psikologi kognitif kita akan belajar mengenai kenapa seseorang bisa lupa, memori itu apa sih, gitu ya. Kenapa kita habis baca hari ini tuh ingat nanti 2 hari, 3 hari lagi itu, atau malah minggu depan lupa, gitu ya. Kemudian kita akan belajar mengenai kenapa sih ada informasi yang dulu pernah tersimpan bisa kita ambil lagi, kita recall lagi, itu kenapa, gitu ya. Dan ini menjadi pembahasan di dalam ranah kognitif itu merupakan poin penting dan juga bermanfaat untuk membantu siswa untuk pemberhasilannya di dalam proses pembelajaran atau learning itu sendiri gitu. Sehingga dari sinilah nanti muncullah dari revolusi kognitif ini yang tahun 1980 inilah muncul istilah intelijensi itu kenapa penting di dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu masuklah ke ranah sosio-emosional. Teorinya konstruktivis yang menekankan bahwa ternyata di dalam proses pendidikan, dalam pembelajaran itu tidak hanya mengenai intelijensi tadi, tidak hanya mengenai level pemahaman sesuai dengan pengukuran taksonomi Bloom saja, ternyata tidak hanya terjadi perubahan perilaku seperti yang dibilang Skinner sama Thorndike ini saja gitu, tetapi ada hal lain ternyata yang mempengaruhi di dalam setting pendidikan itu sendiri. Apa saja? Yaitu konteks sosial dan peran budaya si individu itu ada gitu, si individu itu berada gitu. Ada konsep sosio-emosional namanya, yang mana kita akan mengkajinya dengan pendekatan sosio-constructivist approach ya. Nanti kita belajar kenapa ketika saya bukan orang Minang gitu ya, ketika pindah ke sini, kenapa ya Bu rasanya saya sulit memahami pembelajaran ini, sementara sebelumnya enggak gitu ya. Nah, kenapa ya, apa yang menyebabkan ini terjadi, apa yang mempengaruhi dan lain sebagainya.
Nah, itu konsep sosio-emosional yang mana mereka mengkaji bahwa sebenarnya keberhasilan di dalam setting pendidikan tidak hanya fokus kepada si individu itu sendiri seperti intelijensinya, memorinya, kemudian perubahan perilaku yang terjadi karena informasi-informasi baru yang dia terima. Tidak hanya itu, tetapi ada peran-peran lainnya, yaitu sosio-emosional itu tadi, yaitu konteks sosial serta peran budaya si individu yang mana ini akan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran ataupun learning proses dia itu sendiri, gitu ya. Kemudian, nah ini secara umum terkait dengan rentetan sejarahnya, fokusnya educational psychology itu seperti apa. Jadi kalau kita runut lagi, bahwa dulu itu si William James ini, Bapak ini fokusnya adalah melihat kepada anak-anak. Ternyata kenapa ini fokusnya laboratory psychology eksperimen? Karena awalnya psikologi itu, ingat lagi di dalam SIUM ya, ada dibuatlah sebuah laboratorium psikologi, dan ternyata hal itu tidak bisa menjelaskan hal-hal yang jauh lebih kompleks, terutama terkait dengan pembelajaran anak-anak gitu ya. Kemudian juga dikatakan oleh John Dewey, ternyata dalam mengajari anak-anak itu supaya efektif, dia nggak boleh cuma duduk diam aja gitu ya. Dia harus menjadi active learner itu tadi gitu, yang mana di dalam pembelajarannya sendiri anak-anak itu juga butuh yang namanya adaptasi, kemampuan beradaptasi itu tadi gitu. Nah, kemudian dari sini juga kita temukan bahwa ternyata di dalam memahami ataupun mengevaluasi proses pembelajaran yang ada, itu kita harusnya menggunakan assessment dan measurement yang jelas, yang tepat dan terukur untuk mengukur dan meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, kemudian dari sini juga kita tahu bahwa dulunya itu pembelajaran itu hanya fokusnya kepada ras-ras tertentu, hanya golongan tertentu gitu. Nah, sehingga ini menjadi cikal bakal kenapa ya ada psikologi pendidikan itu, kenapa, dan terjawab juga ya kenapa kita perlu belajar ya Bu, individual differences itu seperti apa gitu. Nah, kemudian ini juga pendekatan-pendekatan yang pada mulanya sampai saat ini yang menjadi dasar atau pandangan dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, behavioral terkait dengan perubahan perilaku. Di sini dikatakan bahwa learning itu, pembelajaran itu adalah apabila terjadi perubahan perilaku. Kemudian berlanjut lagi kepada sisi kognitifnya, kepada perspektif kognitif, bahwa keberhasilan pembelajaran itu juga diukur berdasarkan adanya konsep taksonomi Bloom yang sampai saat ini masih kita gunakan dan terus berkembang levelnya ini. Nanti ada dulunya itu ada 3 level, lalu berkembang lagi menjadi 4 level, dan sekarang menjadi 6 level. Dan setiap ranah pendidikan di negaranya kita, ya, nah itu tetap menggunakan konsep taksonomi Bloom itu sendiri, gitu ya, sehingga kita, kalau teman-teman ingat, learning objektifnya apa sih, kemudian capaian pembelajaran yang harus dicapai itu apa, dan setiap pertemuan, nah itu disusun berdasarkan ini, konsep taksonomi Bloom itu. Kemudian dari sini juga difokuskan kepada fungsi-fungsi kognitif individu, serta adanya konteks sosial dan peran budaya yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran individu. Nah, ini merupakan serangkaian sejarahnya, awal mulanya, kenapa ada sih namanya psikologi pendidikan. Itu sama halnya kayak teman-teman belajar PIO. Ingat ya, PIO itu ada apa dan lain sebagainya, klinis juga ada apa dan lain sebagainya. Di psikologi pendidikan nih, ini kira-kira gambarannya, sejarahnya, kenapa sih ada salah satu cabang ilmu yang namanya psikologi pendidikan, gitu ya. Jadi nanti jangan heran teman-teman, Bu, kenapa ya fokusnya kepada individual differences gitu? Kenapa ada teori yang sama diulang-ulang lagi gitu? Nah, itu nanti kita ketemu di dalam pembahasannya. Kemudian education psikologi pendidikan itu tujuannya tadi ya seperti yang disampaikan, bagaimana untuk meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran, dan kemudian ini yang paling penting ya. Di dalam psikologi pendidikan yang ditekankan itu adalah prosesnya, how to learn-nya, ya, daripada apa sih yang mau kita pelajari gitu. Nah, jadi yang difokuskan itu adalah kepada prosesnya.
eh, bagaimana kita mendapatkan suatu informasi yang baru dan bagaimana informasi baru itu mampu untuk merubah perilaku-perilakunya kita gitu. Jadi fokusnya kepada prosesnya. Dan di sini tidak fokus kepada apalagi di sini tidak dikatakan bahwa educational psychology itu fokus kepada hasil pembelajaran, tidak. Ya, tetapi fokusnya adalah kepada prosesnya, how to learn-nya yang dikaji. Sehingga dari sini nanti kita ketemu lagi di sub pertemuan ke-14 dan 15 itu kita belajar mengenai gimana sih caranya mengukur pembelajaran siswa itu yang dianggap berhasil itu seperti apa. Nah, sehingga terjawab kenapa Bu ada kuis sih, kenapa ada UTS, kenapa ada UAS, dan lain sebagainya. Fokusnya adalah kepada how to learn-nya, bukan kepada apanya yang mau kita pelajari. Kemudian, ini tadi effective teaching terkait dengan pertanyaannya Hafi tadi. Nah, di sini kita, di sini saya jelaskan secara singkat gitu ya, secara singkat mengenai effective teaching itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di Santrong itu dijelaskan per detailnya, malahan juga dijelaskan good teacher itu seperti apa dan bad-nya, worst-nya teacher, worst teacher itu seperti apa, itu juga ada perbandingannya. Nanti silakan dibaca, didalami, dibaca lagi di bukunya Santrong. Atau teman-teman bisa buka juga di bukunya Slavin, punya bukunya Slavin. Kalau nggak punya, silakan di-download atau juga ada di ruang baca, nanti silakan dibaca di sana. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam pembelajaran itu ada beberapa hal yang harus ada. Yang pertama ada yang namanya komitmen, kemudian motivasi, dan caring. Dan hal-hal ini berlaku dalam kedua belah pihak, dalam artian tidak hanya si pembelajar yang punya komitmen untuk belajar, tetapi yang pengajar, fasilitatornya, gurunya, dosennya juga harus punya komitmen yang sama. Nah, di sini ada motivasinya juga dan ada caring-nya juga. Jadi di sini dikatakan bahwa guru yang efektif itu, pembelajar, fasilitator yang efektif itu adalah ketika mencakupi 3 hal ini. Ada komitmennya, ada motivasinya, ada caring-nya. Tetapi 3 hal ini tidak serta-merta hanya dimiliki oleh si fasilitatornya aja. Tidak serta-merta hanya dimiliki oleh si pengajarnya aja, tetapi juga dari si pembelajarnya, si siswanya sendiri. Nah, itu untuk efektif teaching gitu ya. Nah, nanti juga dari sini kita belajar guru yang efektif itu ternyata adalah fasilitator guru yang bisa menggunakan teknologi yang sesuai, yang bisa diterapkan di kelasnya seperti apa. Kemudian guru yang profesional itu juga dikatakan bahwa dia yang tahu bagaimana caranya memotivasi, berkomunikasi, dan bekerja secara efektif dalam menghadapi siswa-siswanya dengan berbagai macam latar belakangnya, ya. Kemudian mampu mengaplikasikan strategi instruksi yang tepat dalam pembelajaran itu sendiri, gitu ya. Ini terkait dengan effective teaching. Effective teaching itu kalau kita bahas di dalam Santrong itu pengantarnya untuk kita membahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ini jadi landasannya, jadi dasarnya. Kenapa ya kita perlu untuk belajar teknologi, nanti di bagian akhir kan ada teknologi tuh. Nah, jadi dari sini nanti dikembangkan kenapa di dalam proses pembelajaran itu guru itu perlu menggunakan metode pembelajaran yang tepat seperti classroom management. Nanti juga ada tuh di dalam subbab kita nanti di pertemuan selanjutnya mengenai bagaimana sih classroom setting yang tepat untuk pembelajaran itu seperti apa. Nanti kalau sekolah inklusi, pernah dengar kata inklusi? Nah, nanti kalau sekolah inklusi itu environment settingnya itu seperti apa gitu. Nah, itu juga kita jelaskan nanti lebih lanjut. Jadi, effective teaching ini menjadi salah satu dasarnya kita untuk membahas nanti di pertemuan ke-3, 4, dan 5. Jadi ibaratnya di pertemuan kedua ini kita bahas mengenai pengantarnya di dalam psikologi pendidikan itu, yang mana nanti inti poinnya kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, gitu ya. Kira-kira nanti untuk slide-nya perlu saya share atau cukup ya dari kelompok
satu aja karena isinya kurang lebih sih sama gitu ya. Oke, itu tambahannya terkait dengan materi hari ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Berarti nanti ke depannya kita bakal belajar yang kayak pengukuran IQ gitu, Bu, yang nanti ada di pertemuan keberapa ya, kalau saya nggak salah tuh selalu ada di pertemuan terakhir, nanti kita belajar mengenai assessment. Jadi kenapa sih penting untuk kita mengukur keberhasilan belajar, pertemuan keberapa ya? Kita belajar, tapi itu satu subbab ya, jadi nggak semuanya gitu ya. Jadi nanti dari satu subbabnya itu, nanti kita ketemu pembahasan terkait dengan assessment. Misalnya kayak tadi, kenapa sih ada sistem poin? Ingat nggak waktu kelasnya dibuka sama Bu Mary di minggu lalu itu, beliau bilang, kenapa sih kalau kita di kelas, ada tuh yang namanya sistem poin. Kalau kamu jawab, nanti kamu dapat poin segini nih, gitu ya. Nanti di akhir akan diakumulasikan, gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Kemudian nanti kita juga belajar untuk mengukur proses pembelajaran itu, cara yang efektifnya seperti apa gitu. Kita belajar mengenai teknik-tekniknya gitu ya. Nah, kenapa tadi saya bilang sejarahnya psikologi pendidikan serta effective teaching itu sebagai fondasinya untuk kita membahas sub-sub bab selanjutnya, karena dari sana tuh, oh ternyata effective teaching yang dibilang tadi, seperti yang dibilang tadi ya, harus ada komunikasi yang jelas nih antara kedua belah pihaknya, harus ada motivasi antara si pembelajar dengan si pengajarnya, harus ada caringnya di antara keduanya. Nah, nanti kita ketemu di ada subbabnya, nanti kita bicara mengenai motivasi. Ya, di individual differences kita ketemu ada materinya mengenai individual differences, dalamnya ada intelijensi kayak tadi, ada cognitive approach tadi ya di dalam kajiannya, ranahnya cabang keilmuan psikologi itu, kenapa dia ada sejarahnya, tadi kan ada cognitive approach-nya tadi, ingat. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya itu menjadi landasan kita untuk bicara, oh ternyata dulu itu orang udah fokus loh membahas mengenai diversity itu tadi. Nah, sekarang kita lihat tuh dalam subbab misalnya di pertemuan kelima, nanti kita bahas mengenai, oh individual differences itu ternyata ini. Nah, jadi pandangannya, perspektifnya psikologi pendidikan terhadap satu individu dengan individu yang lain, kenapa ya berbeda gitu. Nah, kita akan bahas ke sana. Jadi di pertemuan kedua itu tadi sesuai dengan judulnya dan LO kita di pertemuan kedua ini, fokusnya adalah psikologi pendidikan sebagai ilmu terapan itu seperti apa sih nanti ke depannya gitu. Nah, gitu kira-kira nanti untuk aplikasinya nanti kita ketemu di subbab selanjutnya, karena subbabnya yang ke depan di pertemuan 3, 4, dan selanjutnya itu kan lebih spesifik. Nah, salah satu contohnya juga ada teknologi dan pendidikan. Tadi ya ingat ya di effective teaching itu juga dikatakan bahwa guru yang efektif itu adalah ketika dia mampu untuk menggunakan teknologi yang tepat, yang cocok di dalam lingkungan kelasnya gitu ya. Nah, nanti di pertemuan ke-14 nanti jadi landasan kita untuk kita membahas mengenai teknologi dan pendidikan. Nah, gitu kira-kira, sehingga teman-teman bisa paham kenapa sih kita bahasnya Bu teknologi dan pendidikan, karena cikal bakalnya saat ini kita bahas ini yang mana historinya, sejarahnya itu pun sudah disinggung gitu, sehingga kita nanti membahas mengenai pilar-pilarnya aja gitu ya. Nanti juga ketemu dengan behavioral approach itu seperti apa. Piaget itu bilang kalau kognitif itu dengan sensori motorik dan lain sebagainya, serta Vygotsky dengan ZPD-nya dan scaffolding-nya itu bagaimana pandangannya terhadap pendidikan. Nah, nanti kita akan ketemu juga dengan pembahasan mengenai hal tersebut. Itu ya. Nah, jadi nanti teman-teman nggak bingung lagi kenapa kita jadinya membahas individual differences ya Bu, gitu ya. Kenapa kita membahasnya mengenai teorinya Vygotsky lagi ya di sini, gitu ya. Jadi itu sudah menjadi, hari ini kita sudah menemukan dasarnya nanti, sehingga hal-hal tersebut menjadi pilar-pilar yang akan kita bahas di dalam kajian psikologi pendidikan itu sendiri. Itu ya Hafid ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan?
Nanti ini di pertemuan selanjutnya, kalau sebentar, kalau teman-teman buat makalah, ya, saya lupa apa udah disampaikan apa belum gitu ya sama Bu Mary di minggu lalu. Yang dibuat itu adalah inti poinnya gitu ya. Jadi nanti nggak disalin bukunya kayak ini teman-teman kelompok 1 kan inti-intinya aja nih yang dibuat gitu ya. Nah, jadi fokusnya adalah kepada intisarinya, ringkasannya, bukan semua terjemahan dari isi buku itu yang akan teman-teman cantumkan. Sekiranya misalnya tadi kayak saya bilang teman-teman coba lihat di bukunya Santrok, di situ kan ada tuh di bagian teaching itu, di situ ada penjelasan mengenai karakteristik of best teacher itu seperti apa, kemudian karakteristik dari worst teacher itu seperti apa. Nah, nanti untuk lebih mudah dalam penyajiannya di PPT, teman-teman boleh untuk screenshot aja lalu ditempel di PPT-nya gitu ya, tanpa perlu diketik ulang dan lain sebagainya jika ada beberapa poin yang memang perlu untuk disandingkan secara jelas tanpa perlu kita merubahnya gitu ya, kayak contohnya ini nih. Nah, ini kan nih kalau lebih jelas nih, nanti sekiranya teman-teman butuh penjelasan ataupun butuh pembahasan terkait dengan ini, nanti bisa di capture aja dan bisa di cantumkan di dalam PPT-nya supaya lebih jelas gitu. Kalau untuk presentasi ya, bukan untuk di makalah. Kalau di makalah nanti saya nggak temukan lagi screenshot seperti diagram dan lain sebagainya gitu ya. Kalau untuk makalah, tapi kalau untuk PPT sajikan yang memang segala sesuatunya yang mudah untuk dipahami. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini tuh jumlahnya berapa ya sekelas nih? Kalau jumlah ininya 38, Bu. Tapi jumlah total semuanya 38. Oke.